sih kalian kepikiran sejak kapan manusia mulai mempelajari bintang dan planet-planet? Padahal zaman dulu belum ada teleskop canggih seperti sekarang. Ternyata pada abad ke-9 sampai ke-10, para ilmuwan muslim sudah melakukan pengamatan langit secara langsung. Mereka mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang dengan metode observasi. Bahkan penelitian mereka menjadi dasar astronomi modern. Lalu bagaimana sebenarnya perkembangan astronomi pada masa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang astronomi Islam observasional abad ke-9 hingga ke-10. Sejak zaman dulu, manusia itu tertarik mempelajari tentang langit dan benda yang ada di dalamnya. Ilmuwan muslim itu tidak hanya mempelajari teori dari ilmuwan sebelumnya, akan tetapi mereka itu melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap benda-benda yang ada di langit, seperti matahari, bulan, dan bintang. Melalui pengamatan tersebut, mereka akan mempelajari benda-benda yang ada di langit secara lebih akurat dan ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan astronomi pada zaman tersebut. Pada abad ke-9 hingga ke-10 tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah adanya dukungan dari para penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini juga berdiri pusat-pusat ilmu yang pengetahuan. Salah satu adalah Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi tempat para ilmuwan mempelajari, menerjemahkan, dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk astronomi. Selain itu, perkembangan dalam bidang matematika dan trigonometri juga sangat membantu para ilmuwan dalam melakukan perhitungan astronomi. Dengan bantuan ilmu matematika tersebut, para astronom dapat melakukan pengamatan terhadap matahari, bulan, dan planet dengan lebih sistematis. Dari pengamatan yang mereka lakukan, para ilmuwan kemudian berusaha memperbaiki dan pengembangan teori-teori astronomi yang sebelumnya sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tokoh penting pada abad ke-9, yaitu Tobit bin Qurra dan juga Al-Batani. Jadi dalam perkembangan astronomi pada masa tersebut, terdapat tokoh ilmuwan yang memiliki kontribusi besar, yang dimana salah satunya telah disebutkan tadi, yaitu adalah Tobit bin Qurra. Tobit bin Qurra ini merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika dan astronomi. Ia ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pergerakan planet dengan menggunakan pendekatan matematika. Jadi melalui analisis matematis tersebut, ia membantu mengembangkan metode ilmiah yang lebih sistematis dalam mempelajari fenomena astronomi. Kemudian ada pun tokoh penting lainnya, yaitu adalah Al-Batani. Jadi Al-Batani ini dikenal sebagai salah satu astronom terbesar pada abad ke-9. Ia melakukan pengamatan langit secara terus-menerus selama lebih dari 30 tahun. Juga melalui hasil pengamatannya tersebut, Al-Batani ini berhasil memperbaiki beberapa perhitungan astronomi sebelumnya, seperti perhitungan mengenai pergerakan matahari dan bulan. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu trigonometri yang sangat penting dalam perhitungan astronomi. Selain kedua tokoh tersebut, ada juga Abdurrahman As-Sufi, seorang astronom yang dikenal karena karyanya dalam pemetaan bintang. Ia menulis sebuah karya terkenal yang berisi katalog bintang, di mana ia menjelaskan posisi serta tingkat kecerahan berbagai bintang yang dapat diamati di langit. Karyanya tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam perkembangan ilmu astronomi. Tokoh lainnya adalah Al-Farghani, juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi. Ia menulis buku mengenai prinsip-prinsip dasar astronomi yang menjelaskan tentang ukuran bumi, pergerakan benda langit, serta ukuran alam semesta. Karya Al-Farghani kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan Muslim memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada dunia. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan astronomi observasional pada abad ke-9 sampai ke-10 yang masih memiliki relevansi hingga masa kini.
Metode observasi yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim pada masa itu masih menjadi salah satu dasar dalam penelitian astronomi modern. Hingga saat ini, para astronom masih melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit untuk menentukan dan meneliti pergerakan seperti bintang, planet, dan juga galaksi. Selain itu, para ilmuwan pada masa tersebut juga menggunakan matematika dan trigonometri untuk membantu perhitungan dalam astronomi. Konsep perhitungan tersebut kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang modern, salah satunya dalam bidang navigasi dan satelit seperti GPS untuk menentukan posisi di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu astronomi juga memiliki peran penting khususnya bagi umat Islam. Astronomi digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, serta penentuan awal bulan Hijriah seperti awal bulan Ramadan dan awal bulan Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan astronomi pada masa tersebut tidak hanya penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, tetapi juga masih memberikan manfaat bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Dari perkembangan astronomi pada masa tersebut, kita dapat mengambil beberapa nilai yang bisa kita teladani. Salah satunya adalah semangat dalam mencari ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Para ilmuwan pada masa itu memiliki rasa yang ingin tahu yang sangat besar terhadap alam semesta, sehingga mereka itu tidak hanya menerima pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan dan mengamati secara langsung dengan meneliti, mengembangkan menjadi pemahaman yang lebih baik, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap tekun, teliti, serta tidak mudah menyerah dalam melakukan penelitian. Nilai-nilai tersebutlah sangat penting bagi kita, terutama bagi kita sebagai pelajar, agar kita terus memiliki semangat belajar, berpikir kritis, dan berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dengan mempelajari sejarah perkembangan astronomi ini, kita itu dapat menjadikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari kerja keras dan rasa ingin tahu dari para ilmuwan di masa lalu. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai astronomi observasional abad ke-9 sampai abad ke-10. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.